wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian PAIKEM. PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sinonim dari PAIKEM tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran aktif. Yang dimaksud dengan pembelajaran aktif yaitu pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik daripada berpusat pada guru. Dalam proses pembelajaran yang aktif itu terjadi dialog interaktif antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, atau siswa dengan sumber ajar lainnya. Yang kedua, pembelajaran inovatif. Yang dimaksud dengan pembelajaran inovatif yaitu pembelajaran yang mendorong aktivitas belajar yang dimana dalam kegiatan pembelajaran itu terjadi hal-hal yang baru. Melalui pembelajaran yang inovatif ini, siswa tidak akan buta tentang teknologi dan mereka bisa mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang ini. Dengan demikian, pembelajaran diwarnai oleh hal-hal baru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, pembelajaran kreatif. Yang dimaksud dengan pembelajaran kreatif yaitu pembelajaran yang menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran yang efektif ini menghendaki agar siswa yang belajar di mana dia telah ditetapkan. Dan dalam waktu tertentu, kompetensi belajar dapat dicapai siswa dengan baik dan tuntas. Yang kelima, pembelajaran yang menyenangkan. Dave Meyer memberikan pengertian menyenangkan sebagai suasana belajar dalam keadaan gembira. Suasana gembira di sini bukan berarti suasana rebut, hura-hura, kesenangan yang sembrono, dan kemeriahan yang dangkal. Jadi, inti dari strategi pembelajaran yang menarik terletak pada bagaimana memberikan pelayanan kepada siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan adalah proses pembelajaran di mana guru harus menciptakan suasana pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, mengemukakan gagasan kreatif, kritis, serta mencurahkan perhatian atau konsentrasinya secara penuh dalam belajar serta suasana pembelajaran yang menimbulkan kenyamanan bagi siswa untuk belajar. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai landasan hukum pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Landasan penerapan strategi PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara yuridis formal dan yang kedua secara psikologis pedagogis. Baiklah, yang pertama yaitu landasan yuridis formal, yaitu berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum pembelajaran berbasis PAIKEM terdapat dalam regulasi yang meliputi yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa negara. Selanjutnya pada pasal 39 ayat 2 yang berbunyi, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi guru dan sekolah. Kemudian pada pasal 40 ayat 2 yang berbunyi, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, ada beberapa pasal yang menyebutkan, yaitu pada pasal 19 ayat 1 yang berbunyi, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Kemudian pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan pendidikan. Maka, anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi maksud dari pasal tersebut ialah semua anak SD, SMP, SMA berhak, atau usia anak-anak, usia remaja berhak mendapatkan pendidikan yang layak dengan dibimbing oleh guru dan dosen. Selanjutnya pada pasal 6 yang berbunyi, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, PAIKM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sebagai salah satu strategi pembelajaran yang telah dikembangkan dan sedang dipromosikan implementasinya dalam dunia pendidikan di Indonesia, memiliki kesinggungan dan relevansi yang kuat terhadap apa yang telah menjadi tuntutan formal ini. Kemudian yang kedua yaitu landasan psikologi pedagogis penerapan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Tinjauan psikologis ini dimaksudkan ingin melihat posisi dan signifikasi penerapan strategi PAIKM menurut kajian psikologi belajar. Pembelajaran sebelumnya dikenal dengan istilah KBM, atau kondisi belajar mengajar, merupakan proses interaksi antara siswa dan guru, serta sumber belajar pada lingkungan belajar. Cara ini tidaklah mempertimbangkan kesesuaian antara materi dengan kebutuhan, minat, dan tingkatan perkembangan serta pemahaman siswa. Dengan demikian, guru perlu memberikan bermacam-macam situasi belajar yang memadai untuk materi yang disajikan dan menyesuaikannya dengan kemampuan karakteristik serta gaya belajar siswa. Sebagai konsekuensinya, guru dituntut harus kaya metodologi mengajar, serta terampil dalam menerapkan tidak monoton, atau guru harus mempunyai variatif dalam pelaksanaan pembelajaran supaya siswa atau peserta didik itu lebih tertarik. Dalam konteks ini, kehadiran PAIKM diharapkan dapat memperkaya guru dalam strategi, metode, dan teknik mengajar sebagai seni, sehingga secara psikologi pedagogis, PAIKM secara nyata memiliki relevansi dalam rangka mewujudkan proses belajar yang memberdayakan siswa. Jadi guru harus mempelajari psikologis, terutama pada pedagogis untuk menentukan sikap atau sifat siswa, terus supaya dapat membedakan ketika mengajar atau menilai. Jadi misal, anak itu mempunyai sifat pemalu atau pendiam, jadi harus mendekati. Begitulah, jadi guru harus mempelajari psikologis, pedagogis, dan sudah dibuat dalam landasan penerapan strategi PAIKM. Kemudian saya akan membahas mengenai implementasi strategi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dalam mengimplementasikan PAIKM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, guru perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru harus memahami sifat yang dimiliki siswa. Nah, itu tadi karena seorang guru telah belajar psikologis pendidikan, maka guru harus mampu memahami sifat yang dimiliki siswa. Kemudian yang kedua, mengenal siswa secara perorangan. Jadi guru harus mengenal siswa. Misal siswa itu pemalu, siswa itu aktif, gitu.
Kemudian yang ketiga, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Jadi guru dapat memanfaatkan perilaku siswa, misal tidak memiliki tidak ada yang ikut ekstrakurikuler ini, dan guru mengetahui itu loh perilaku atau kemampuan siswa yang mampu dalam bidang tersebut. Ya, itu bertujuan untuk begitulah. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kelima, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Jadi lingkungan untuk kenyamanan atau ketentraman, membuat sebagai sekolah itu nyaman untuk tempat belajar siswa dan guru, atau sebagai rumah kedua untuk mendapatkan ilmu, terus sebagai tempat kenyamanan gitu. Jadi harus didukung oleh lingkungan yang baik yang dapat mendukung proses pembelajaran PAIKM. Kemudian yang keenam, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Jadi antara guru dan siswa harus saling memberikan umpan balik. Misal siswa rajin ketika guru menyuruh mengerjakan tugas gitu. Kemudian yang ketujuh, membedakan antara fisik dengan aktif mental. Ada siswa yang mentalnya itu lemah. Misal ketika guru menunjuk untuk maju menjawab soal, lalu siswa itu kayak tiba-tiba nerdek terus minder gitu, itu berarti siswa mentalnya lemah. Jadi guru harus bisa membedakan antara fisik dengan aktif mental seorang siswa. Kemudian yang terakhir, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya tentang karakteristik PAIKM. Pembelajaran PAIKM ini menurut Slameto menggunakan multimedia ataupun menggunakan multimetode, melibatkan semua indera dengan praktek, dan bekerja dalam tim, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Pembelajaran ini juga perlu melibatkan multi aspek, yaitu tentang logika, kinestika, estetika, dan etika. Tentang kinestika yaitu kemampuan dalam menggerakkan tubuh untuk mengekspresikan ide ataupun perasaan. Sedangkan tentang estetika itu lebih ke penilaian sebuah keindahan. Kemudian pembelajaran ini perlu mengaktifkan siswa dan guru, membuat kreatif pembelajarannya, hasilnya efektif, dan tentu saja semua berlangsung dengan menyenangkan. Kemudian secara teori, ada beberapa ciri menonjol yang tampak secara kasat mata tentang strategi PAIKM. Dalam proses pembelajarannya yaitu adanya sumber yang beraneka ragam. Sumber yang beraneka ragam tersebut kemudian didesain dengan berbagai kegiatan. Nah, hasil kegiatan itu biasanya dipajang di dinding kelas. Kegiatan belajar mengajar bervariasi secara aktif. Dalam mengerjakan berbagai tugas, siswa itu bisa mengerjakan dengan cara individu ataupun dengan kelompok, dan mengembangkan kreativitasnya secara semaksimal mungkin. Kemudian melaksanakan kegiatan yang beraneka ragam tersebut nampak kesenangan atau antusias siswa. Kemudian menurut Ross and Nachol mengatakan bahwa pembelajaran yang menyenangkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menciptakan lingkungan tanpa stres atau rileks. Kemudian menjamin bahwa bahan ajar itu relevan. Kemudian menjamin bahwa belajar secara emosional adalah positif, yang pada umumnya hal itu terjadi ketika ada humor dan dorongan semangat. Kemudian melibatkan secara sadar semua indera dan juga pikiran otak kiri dan otak kanan, menantang peserta didik untuk dapat berpikir jauh ke depan dan mengekspresikan apa yang sedang dipelajari dengan sebanyak mungkin. Kemudian mengkonsolidasikan atau mengulang kembali bahan yang sudah dipelajari dengan meninjau ulang dalam periode-periode yang rileks. Sekian, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nazila Dwi Ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam strategi PAIKM.
Yang pertama, setiap murid adalah guru. Strategi ini sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan maupun secara individual. Strategi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Bagikan secari kertas kepada seluruh siswa. Kumpulkan kertas, acak kertas tersebut kemudian bagikan kepada seluruh siswa. Minta siswa untuk membaca pertanyaan tersebut dengan sukarela dan menjawabnya. Setelah jawaban diberikan, minta siswa yang lain untuk menambahkan. Dan yang terakhir, lanjutkan dan dengan sukarela. Yang kedua, debat aktif. Debat dapat menjadi suatu model pembelajaran yang dapat mendorong pemikiran dan perenungan, terutama kalau siswa diharapkan mampu mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan keyakinan mereka sendiri. Strategi ini secara aktif dapat melibatkan siswa di dalam kelas, bukan pelaku debatnya saja. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Kembangkan seluruh pertanyaan, bagi kelas menjadi 2 tim. Selanjutnya, buat 2-4 subkelompok dalam masing-masing kelompok debat. Siapkan beberapa kursi untuk juru bicara pada kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Setelah mendengarkan argumen pembuka, hentikan debat dan kembali ke subkelompok. Yang ketiga, pencocokan kartu identitas. Ini merupakan cara aktif dan menyenangkan untuk meninjau ulang materi pembelajaran. Cara ini memungkinkan untuk siswa yang berpasangan dan memberi pertanyaan kepada temannya. Adapun prosedurnya sebagai berikut. Pada kartu identitas yang terpisah, tulis pertanyaan tentang apapun yang diajarkan di kelas. Pada kartu yang terpisah, tulislah jawaban atas nama masing-masing pertanyaan itu. Campurkan 2 kesimpulan kartu itu dan cocokkanlah beberapa kali agar benar-benar tercampur. Berikan 1 kartu untuk 1 siswa. Perintahkan siswa untuk mencari pasangan kartu mereka. Apabila semua pasangan sudah mendapat tempat duduk bersama, perintahkan setiap pasangan untuk memberikan kuis kepada siswa yang lain. Yang keempat, sortir kartu. Pembelajaran dengan sortir kartu merupakan bentuk kegiatan kolaboratif yang dapat digunakan untuk mengajarkan suatu konsep, karakteristik, klarifikasi, fakta tentang objek, atau mereview ilmu yang telah diperoleh sebelumnya. Gerak fisik yang dominan dalam strategi ini dapat meminimalisir kelas yang kelelahan. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Setiap siswa diberi potongan kertas yang berisi informasi atau contoh yang tercangkup dalam suatu kategori. Siswa diminta untuk bergerak yang berkeliling di dalam kelas untuk menentukan kartu dengan kategori yang sama. Siswa dengan kategori yang sama diminta untuk mempresentasikan kategori masing-masing di depan kelas. Seiring dengan presentasi dari tiap-tiap kategori tersebut, berikan poin-poin penting terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, diskusi kelas. Diskusi mempunyai arti suatu situasi di mana guru dengan siswa atau siswa dengan siswa yang lain saling bertukar pendapat secara lisan, saling berbagi gagasan dan pendapat. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Menyampaikan tujuan dan mengatur setting. Guru mengarahkan fokus diskusi dengan menguraikan aturan-aturan dasar.
Guru memonitor antar aksi, mengajukan pertanyaan, mendengarkan gagasan siswa, menanggapi gagasan, melaksanakan aturan dasar, membuat catatan diskusi, dan menyampaikan gagasan sendiri. Guru menutup diskusi dengan merangkum atau mengungkapkan makna diskusi yang telah diselenggarakan kepada siswa. Guru melakukan tanya jawab singkat tentang proses diskusi itu dan menyuruh para siswa untuk memeriksa proses diskusi. Ceramah plus. Ceramah plus adalah metode pembelajaran yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah gabungan dengan metode lainnya. Antara lain, metode ceramah dengan tanya jawab dan tugas, metode ceramah dengan diskusi dan tugas, metode ceramah dengan demonstrasi dan latihan. Adapun tahapan campuran ini dilakukan secara tertib, yakni penyampaian materi oleh guru, pemberian peluang bertanya antara guru dengan siswa, mengadakan diskusi, kegiatan memperagakan dan latihan. Yang terakhir, memberikan tugas kepada siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.